Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitriansi, NIM 2030104229, mata kuliah Pengadilan Agama di Indonesia, dosen pengampu Bapak Ahmad Fikri Oslami, SHI, MHI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan tingkatan peradilan agama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pengadilan Agama adalah badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Struktur organisasi peradilan agama di Indonesia. 1. Peradilan Tinggi Agama. Struktur organisasi peradilan tinggi agama terdiri dari ketua, wakil ketua, panitera atau sekretaris, ada wakil panitera. Di sini wakil panitera terbagi menjadi dua bagian, yaitu panitera muda banding dan panitera muda hukum. Ada juga wakil sekretaris. Wakil sekretaris ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu subbagian pengawasan, subbagian keuangan, dan subbagian umum. Dari panitera atau sekretaris tadi terbentuklah panitera pengganti. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur organisasi peradilan agama tinggi. Peradilan tinggi agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi, bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam tingkat banding. Adapun tugas dari peradilan tinggi agama. Yang pertama yaitu ketua. Ketua merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan tinggi agama, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu wakil ketua bersama dengan ketua pengadilan tinggi agama merencanakan dan melaksanakan pengadilan tinggi agama serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan. Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding, sedangkan Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara, serta pelaporan. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. B. Tingkatan organisasi peradilan agama. Tingkatan organisasi peradilan agama. 1. Pengadilan Agama kelas 1A dan Pengadilan Agama kelas 1B. Terdiri dari ketua, hakim-hakim, wakil ketua, panitera atau sekretaris. Panitera di sini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum, wakil sekretaris. Wakil sekretaris dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu subbagian pengawasan, subbagian keuangan, subbagian umum. Panitera dan sekretaris tadi terbentuklah panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti.
Tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama kelas 1A dan Pengadilan Agama kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pengadilan Agama kelas 1A. Tugasnya yaitu pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Fungsinya, fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Fungsi pembinaan yaitu memberikan pengarahan, pembimbingan sesuai pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawahnya jajaran-jajaran. 2. Pengadilan Agama kelas 1B. Tugasnya yaitu pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Fungsinya, fungsi memeriksa pelayanan teknis, justisial, dan administrasi kepaniteraan bagi perkara di tingkat pertama, serta penyitaan dan eksekusi, memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 2. Pengadilan khusus atau mahkamah syariah. Struktur organisasi Mahkamah Syariah terdiri dari ketua, wakil ketua, hakim, panitera. Panitera terbagi menjadi 4 bagian: panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, dan panitera muda jinayat. Sekretaris. Sekretaris di sini dibagi menjadi 3 bagian: bagian umum, bagian kepegawaian, organisasi dan tata negara, subbagian perencanaan dan tidak pelaporan. Dari panitera terbentuklah panitera pengganti dan jurusita, dan dari sekretaris terbentuklah fungsional, fungsional arsiparis, fungsional pustakawan, fungsional komputer. Mungkin itulah hasil penyampaian materi dari saya mengenai struktur organisasi dan tingkatan organisasi peradilan agama di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.